Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Sekarang kita akan membahas review Liga Champion. 3 pertandingan, Chelsea versus Dinamo Zagreb, terus Manchester City versus Sevilla, dan yang terakhir PSG versus Juventus. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu Chelsea versus Dinamo Zagreb. Chelsea pada pertandingan kali ini harus menelan kekalahan 1-0, dan permainan dari Chelsea itu sangat buruk sekali. Pada babak pertama mereka itu terlihat kesulitan dan memang menguasai jalannya pertandingan, tetapi pola serangan dari Chelsea itu gitu-gitu aja, terlihat sangat monoton sekali dan tidak ada perubahan sama sekali. Serangannya gitu terus dan keasikan menyerang, dan akhirnya Chelsea pemain Dinamo Zagreb berhasil mencetak gol berkat skema serangan balik. Pemain dari Dinamo Zagreb tuh larinya sangat kencang sekali, bahkan Fofana tidak bisa menghentikan pemain itu, dan akhirnya pemain itu bisa mencetak gol. Chelsea setelah itu juga mereka berusaha mencetak gol, tetapi pola serangannya seperti tadi dibilang sangat monoton sekali. Terlalu crossing, sering mengandalkan crossing, mengandalkan back sayap, terus mengumpan ke back sayap, crossing, dan crossingnya itu tidak jelas, tidak mengarah sama sekali. Kalau mengarah pasti disundul oleh back lawan, dan itu terus sampai akhir babak pertama. Memasuki babak kedua, Tuchel mengganti formasi sepertinya dengan memasukkan Hakim Ziyech untuk menggantikan Cesar Azpilicueta. Sepertinya menggunakan formasi 4-3-3 kayaknya. Kalau nggak 4-3-3 ya 4-2-3-1. Dan permainannya masih sama saja. Ziyech juga tidak bisa bikin solusi sama sekali. Taktiknya tidak ada perubahan. Memang Chelsea sebenarnya sudah menyamakan kedudukan, tetapi itu offside, dan memang offside. Dan sampai akhir babak kedua Chelsea tidak berhasil mencetak gol. Ya, walaupun pas akhir babak kedua itu Chelsea sudah mendapatkan peluang emas, 2 peluang emas, tetapi berhasil ditepis oleh kiper lawan. Ya, cuma itu saja peluang berbahaya dari Chelsea. Selebihnya tidak ada. Walaupun Chelsea menguasai jalannya pertandingan, tetapi peluangnya juga jarang sekali. Mungkin cuma crossing gak jelas. Dan untuk kedepannya Chelsea harus memperbaiki permainannya, karena permainan dari Chelsea itu sudah kebaca oleh musuh-musuhnya. Di Liga Inggris juga itu, kalau nggak merubah pasti kalah, pasti melawan Arsenal, MU, Manchester City, Liverpool, pasti Chelsea kalah kalau melawan tim itu, kalau tidak ada perbaikan. Dan mudah-mudahan Tuchel sadar harus memperbaiki sistemnya, jangan keras kepala. Terus sekarang pindah ke pertandingan Manchester City melawan Sevilla. Ini pertandingan sangat seru sekali. Setelah saya melihat permainan dari monoton dari Chelsea, terus saya melihat permainan indah dari Manchester City, suasananya sangat berbeda sekali. Kayak setelah gue kesel melihat pertandingan Chelsea, melihat pertandingan Manchester City, mood saya bisa kembali lagi. Pertandingan Manchester City permainan sangat bagus sekali. Babak pertama sudah menguasai jalannya pertandingan, sudah mendapatkan beberapa peluang. Bahkan para pemain Sevilla itu dibuat kerepotan, mereka begitu kesulitan untuk keluar dari tekanan permainan Manchester City. Ya, walaupun mereka juga sesekali mendapatkan peluang, tetapi peluang dari mereka itu tidak ada yang membahayakan gawang dari Manchester City yang dijaga Ederson Moraes. Terus Manchester City akhirnya berhasil mencetak gol berkat gol dari Erling Haaland. Setelah gol itu Manchester City tidak puas diri, terus akhirnya tetap mengurung pertahanan dari Sevilla dan mendapatkan beberapa peluang, tapi tidak ada gol lagi. Terus memasuki babak kedua, permainan dari Manchester City semakin membaik. Mereka tetap menyerang, serangannya bagus sekali, pola serangannya terarah, tidak mengandalkan crossing saja, juga umpan 1-2, tendangan jarak jauh juga penyerangan dari Manchester City. Dan akhirnya mereka berhasil mendapat gol berkat gol dari Erling Haaland. Ini menerima rebound, tendangan dari Phil Foden. Ini tepat sekali posisinya dari Erling Haaland. Setelah itu Manchester City juga tetap menyerang, dan Sevilla memasukkan Rafa Mir untuk menambah daya gacor. Rafa Mir tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak berdaya melawan kehebatan dari permainan dari Manchester City. Terus
akhirnya Manchester City berhasil menambahkan kedudukan berkat gol dari Phil Foden. Tendangan jarak jauh dari Phil Foden tidak berhasil ditepis oleh kiper Sevilla. Setelah unggul 3-0, Guardiola tidak mengendurkan serangan dan malah masih menyerang dan memasukkan pemain bertipikal penyerang, yaitu Alvarez dan pemain akademi kalau nggak salah itu pemain muda, untuk menggantikan Phil Foden dan Haaland, dan memasukkan satu lagi itu Gundogan juga tidak mengendurkan serangan, malah lebih ganas lagi serangan dari Manchester City. Beberapa kali mendapatkan peluang, bahkan ada yang ditepis oleh kiper lawan, tetapi mereka akhirnya juga berhasil menambah kedudukan berkat gol dari Ruben Dias. Ini permainan dari Manchester City bagus sekali. Bahkan semua pemain dari Manchester City tidak ada yang bermain buruk, bagus semua. Dan pemain debutan yaitu Akanji juga bermain bagus pada permainan kali ini. Dia berhasil meredam serangan dari lawan. Dan sekarang pindah ke pertandingan PSG melawan Juventus. Ini juga sangat seru pertandingan pada pertandingan kali ini. PSG lawan Juventus. Kedua tim saling jual beli serangan, walaupun serangannya masih bagusan, masih seringan, masih membahayakan serangan dari PSG, tetapi Juventus juga tidak mau kalah, mereka juga mau menyerang. Dan PSG unggul terlebih dahulu berkat gol dari Kylian Mbappe menerima umpan dari Neymar. Ini kalau Neymar mau kerjasama dengan Mbappe, ini pasti sudah bisa mencetak gol. Pasti sudah ada gol dalam satu pertandingan kalau mereka berdua mau bekerja sama, dan terbuktikan. Tapi Mbappe-nya masih agak egois ya. Di babak kedua Mbappe harusnya bisa mengumpankan Neymar, tetapi dia memilih menendang dan akhirnya tidak gol. Terus setelah unggul 1-0 itu PSG tetap menyerang, dan Juventus juga tidak menyerah. Mereka melakukan pressing ketat. Mereka juga mendapatkan beberapa peluang, dan peluang yang paling membahayakan yaitu peluang dari Milik, tetapi berhasil ditepis oleh ditepis oleh Donnarumma. Ya, penyelamatan yang sangat bagus sekali oleh Donnarumma. Dan setelah peluang membahayakan dari Juventus itu, Juventus tetap melakukan pressing ketat, tapi akhirnya PSG berhasil menambah gol berkat gol dari Kylian Mbappe. Dia menerima umpan dari Hakimi, dan proses golnya juga bagus sama seperti gol pertama. Gol pertama juga tendangan volley dari Mbappe, dan yang kedua juga gitu, yang sangat bagus sekali, tidak berhasil ditepis oleh lawan. Dan Juventus juga menyerang. PSG itu pada babak pertama itu cuma mendapatkan peluang yang on target itu 2, tetapi itu gol semua yang 2 itu. Ya, walaupun mendapatkan peluang kalau nggak salah itu melakukan 4 tendangan, 2 on target. Yang on target itu gol. Terus memasuki babak kedua, permainan makin seru, kedua tim saling jual beli serangan. Juventus juga mendapatkan beberapa peluang, tetapi tidak berhasil mencetak gol, ditepis oleh Donnarumma, dan akhirnya menit ke-50, sekitar menit segitu, Juventus berhasil memperkecil kedudukan berkat gol dari McKennie namanya kalau nggak salah, itu gol dari sundulan. Setelah gol itu, Juventus makin bersemangat untuk menyerang, dan PSG juga tidak tinggal diam, mereka juga serangan. Pokoknya pertandingan kali ini saling jual beli serangan, dan sangat seru sekali pertandingan kali ini. Dan memasuki akhir babak kedua tidak ada skor tambahan lagi, dan PSG menang dengan skor 2-1. Dan di pertandingan nanti selanjutnya Liga Champions ada Napoli versus Liverpool, dan apalagi ya saya nggak lihat ya. Pokoknya besok saya akan membahas lagi pertandingan Liga Champions. Dan oke, saya akhiri perjumpaan kali ini. Kalau ada salah-salah kata dari saya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.